Itu hanya di situ perdebatannya. Apapun alasannya, kalau kita mau masing-masing musim ini, saya kira konflik itu akan terjadi. Tetapi memang kadang-kala ada faktor yang mempengaruhi. Dalam teori psikologi kan ada pemicu eksternal dan ada pemicu internal. Nah, tinggal bagaimana kita menekan pemicu eksternal, lalu kemudian mengolah pemicu internal itu agar bisa konstan pada satu titik sehingga konflik itu tidak terjadi perdebatan. Tetapi begini, bagaimana kalau 2024 terjadi konflik? Nah, itu masing-masing partai, identitas, etnis. Jadi klaim-klaim etnis, Pak Firdaus, saya tanya dulu, Pak Firdaus kira-kira aslinya orang mana? Saya orang Makian. Makian. Dari mana Pak Firdaus tahu orang Makian? Dari bahasa paling logas. Ya, dari orang logas. bisa saja mengklaim diri karena bahasa bisa dari suku manapun. Tapi dari mana Pak Firdaus? Dari ayah? Ibu. Ibu Ya. orang Makian. Ya, Ibu orang apa? Makian. Ibu lagi? Aku udah tahu. Nah, kan putus. Rata-rata kita hanya tahu mungkin 4 sampai 5 generasi ke atas. Iya. Kita tidak tahu. Tetapi ingat bahwa dulu Indonesia ini terjadi migrasi penduduk besar-besaran Afrika, Eropa, Asia, Cina dan sebagainya. Saya yakin kalau hari ini Pak Firdaus ikut saya tes DNA dan mengakui apakah Pak Firdaus, karena tidak ada orang Makian, suku Makian tidak ada, hanya kesepakatan di sini. Tapi saya yakin bahwa Pak Firdaus mungkin Afrika, Cina atau Mama, saya tidak tahu. Karena identitas kita ini adalah identitas kesepakatan. Tidak ada suku ya. Hidung kayak Arab. Ya, bisa jadi orang Arab, Timur Tengah, bisa jadi Yaman, bisa Pakistan. Ya, bisa jadi. Karena kalau suku 30 Maluku Talai adalah suku kesepakatan. Iya. Ya, Makian, Tidore, Mailoa dan sebagainya, mungkin semua itu suku etnis di Makian atau mungkin di Modoles itu kan suku kesepakatan, bukan suku asli. Jadi klaim-klaim identitas itu tidak perlu kita tempatkan karena pada akhirnya juga kita akan terlihat. Ternyata kalau pada saat tes orang ini ternyata bukan orang ini itu. Jadi hindarilah yang kayak gitu karena biasanya pemicu konflik itu karena identitas tadi yang dikedepankan dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi harga kopra dan sebagainya. Kalau ini kopra ini kalau berdebat itu dua sisi. Ada sisi pasar, kemudian ada sisi tentang kualitas mutu, kemudian ada sisi juga tentang bahan yang ada di dalam. Kalau dalam istilah kimia itu namanya esensialnya itu kan sekarang kenapa ada migrasi, orang itu tidak lagi mengkonsumsi minyak dari kelapa, kopra, karena kualitas dan itu cepat tinggi dan tidak terlalu sehat dari aspek kesehatan. Jadi memang terjadi perdebatan sini kenapa pasar kelapa di dunia, pasar kopra di dunia itu kemudian itu melejit dan bergeser ke pasar minyak dari sawit. Itu memang perdebatannya cukup panjang. Dan itu. Tapi sekedar tadi mungkin Penal menyampaikan dari sisi aspek regulasi kebijakan, kemudian faktor bisnis. Kalau kita melihatnya dari sisi itu, jadi banyak bisnis itu. Kemudian juga perizinan, ada faktor hukum lagi mungkin mereka lebih urus lagi tentang itu. Kemudian kita lanjut ke Pak Samsudin ya tentang bagaimana implementasi 4 pilar. Ya, implementasi sadar bahwa kita ini adalah bagian dari warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia tentu kita harus bertanggung jawab terhadap banyak hal, belajar, menghargai, menerima, bekerja sama, kemudian harus punya skill. Karena kunci kesuksesan di abad modern hari ini itu ada 4 yang disebut dengan 4C, 4 kompetensi. Ya, apa? Pertama adalah apa? Punya kompetensi, kemudian apalagi kolaborasi, punya ya kompetensi, kolaborasi, apalagi itu saya udah lihat, beberapa ingat. Jadi kalau kita punya 4C itu, maka kita bisa hidup di zaman hari ini. Dan sayangnya
kenapa tadi banyak sarjana? Saya langsung loncat ke pertanyaan yang Pak Haji tadi, pertanyaan terakhir. Kenapa banyak sarjana kita yang memang di pasar itu tidak bisa bersaing? Karena tidak punya skill tadi, tidak punya kompetensi, tidak punya kolaborasi. Jarang teman-teman adik-adik kita itu ketika jadi mahasiswa itu membangun jaringan networking dengan teman-teman yang di luar. Akhirnya pada saat dia wisuda itu dia agak tersisih dalam pasar kerja dan dalam persaingan dan sebagainya. Nah ini penting sekali. Anak-anak kita generasi muda itu perlu itu. Jadi kalau kita bicara bagaimana dengan 4 pilar ini dijawantahkan dalam kehidupan sehari, kita cukup menguasai baca tadi. Itu sudah bisa dibicarakan. Tapi ini waktunya singkat, saya singkat-singkat saja. Kemudian itu Pak Is tadi luar biasa, Pak Haji. Memang betul Al-Hujurat ayat 13 itu sudah ada penekanan. Jadi suku-suku bangsa itu memang itu kodrat ilahi. Dan bagaimana supaya kita menghargai itu ya harus kita saling mengenal. Andaikan kita ini diciptakan satu identitas saja, luar biasa. Pak Haji ya, kalau orang ini hanya kulit hitam toh, ya, karena ada perempuan, laki-laki itu apa jadi negerinya itu? Kan pertanyaan paling sederhana itu. Kalau tuh bicara tentang saya mengajar kebinekaan di guru-guru perdebatan nasional, itu saya tanya, coba teman-teman Bapak Ibu semua, andaikan kita ini di Indonesia ini hanya satu orang yang punya identitas sama. Oh, itu terjadi perdebatan orang Papua bicara ini, orang Aceh bicara ini, luar biasa. Itu dan itu ada game di sana. Kalau kita malam ini kita main game akan luar biasa. Itu waktunya sangat terbatas. Memang betul. Kalau kita bicara 4 pilar ini, kami di training itu 3 hari, hanya satu item, 3 hari, hanya untuk Bhinneka Tunggal Ika. Apalagi NKRI, apalagi jadi kita singkat-singkat saja. Dan yang paling terakhir bahwa saya sepakat bahwa kegiatan seperti ini sering lagi kita lakukan untuk mengingatkan kepada kita bahwa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Nias sampai Pulau Rode itu sangat luas. Kita punya 1.360 suku, Maluku Utara kita punya 30 suku etnis, dan tong harus saling kenal mengenal. Jangan-jangan orang semua ini juga tong tak kenal tong suku sendiri tong tong itu suku itu. Tidak ada seperti itu. Jadi mari lewat kesadaran kita bersama, sering-seringlah kita mengenal tidak hanya bahasa lokal, tapi belajar bahasa Ternate, belajar juga tentang bahasa Tebero, bahasa Gaela. Dengan demikian cinta tentang daerah itu akan muncul. Kalau cinta daerah muncul, otomatis cinta negara itu akan muncul. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.